Ternyata rumah mewah Habib Syekh, ya yang biasa sholawatan itu, dangdung-dangdung, tak-tok gendang-dung itu. Rumah mewahnya itu bermasalah, sehingga disegel sama aparat keamanan atau polisi. Disinyalir tanah yang didirikan di atasnya rumah mewahnya Habib Syekh itu bermasalah. Hasil menyerobot tanah milik orang, yaitu Haji Amiruddin. Haji Amiruddin menggugat Habib Syekh dengan membawa bukti-bukti adalah tanah warisan dari buyut-buyutnya, kakek neneknya, dan bukti-bukti itu ada semua, sehingga aparat keamanan ambil tindakan tegas untuk menyegel rumah mewahnya Habib Syekh. Jangan-jangan rumah-rumah mewah punya Habib-Habib imigran Yaman banyak yang bersengketa itu. Sedangkan saya dengar-dengar komplek makam Sunan Ampel di Surabaya itu tanah seluas kalau nggak salah 15 hektar itu ya bersengketa itu. Tadinya milik pribumi, lama-lama kok jadi milik Habib imigran Yaman. Saya sebagai warga pribumi prihatin dan berharap kepada pribumi yang merasa tanahnya diserobot oleh Habib-Habib Yaman. Ayolah, bersuara, setidaknya melaporkan kasusnya. Kalau memang ada bukti-bukti, laporkan aja ke polisi supaya diusut. Kita ini bangsa besar yang tidak boleh atau tidak bisa dibohong-bohongi lagi oleh kaum pendatang, kaum imigran Yaman. Lagi viral juga sekarang ada satu pesantren milik Habib Rizik Syihab ya, yang ada di Megamendung ya. Itu juga statusnya ilegal. Akankah Pak Deddy Mulyadi itu membongkar pesantren milik Rizik Syihab? Yang mana kita tahu semua ya dari dulu bahwa meskipun mereka salah umpamanya secara hukum, mereka akan ngotot ya, akan Allahu Akbar dan sebagainya seolah-olah membela Islam atau gimana itu ya. Nah, mari disimak pada ulasan berikut ini. Beda tanah antara PT PN8 dan Pondok Pesantren Alam Agrokultur Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus bergulir. Pihak Rizik Syihab menegaskan tidak akan menyerahkan lahan tersebut sebelum ada putusan pengadilan. Sebelumnya PT PN8 melayangkan surat somasi kepada pengelola Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, lahan yang ditempatinya tersebut merupakan areal sah milik PT PN8. Hal itu berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Adapun penguasaan fisik tanah yang dibangun pihak Ponpes tersebut selama ini dianggap tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak PT PN8 selaku pemilik sah. PT PN8 diketahui telah memberikan surat somasi tersebut pada 18 Desember 2020 lalu. Dalam surat somasi itu, pihak Ponpes diminta untuk segera menyerahkan lahan milik PT PN yang ditepatinya tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja. Sementara kuasa hukum Rizik Sugito Atmo Prawiro menanggapi pernyataan PT PN8 yang bakal mengambil alih lahan termasuk yang ditempati pondok pesantren tersebut. Ia mengungkapkan pihaknya masih menunggu proses hukum terkait laporan yang dilayangkan PT PN8 ke Barreskrim Polri. Diketahui PT PN8 melaporkan total 250 orang termasuk Rizik ke Barreskrim dengan dugaan penggunaan lahan tanpa izin. Dikutip dari Kompas.com, dalam kasus tersebut PT PN8 mengklaim bahwa lahan yang menjadi lokasi pesantren merupakan areal sah milik perusahaan. Sementara itu, Sugito menuturkan pihaknya membeli lahan melalui penggarap atau pengelola. Menurutnya, persoalan sengketa lahan memang harus diselesaikan lewat proses hukum. Akan tetapi, ia juga berharap agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum. Sebab Sugito mengklaim HGU milik PT PN8 atas lahan yang disengketakan telah dibatalkan dan putusannya sudah inkrah di tingkat kasasi. Di samping itu, Sugito berharap sengketa ini selesai tanpa proses hukum dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan melalui salah satu deputinya telah bersedia menjadi mediator. Sangat menyesalkan bahwa pesantren membeli dari penggarap adalah sah secara hukum. Semuanya terdokumentasi dengan baik, berapa harganya dan ada tanda terimanya, dan terhadap penjualan itu kami juga sudah warmaking ke notaris. Jadi semuanya sudah diketahui mengenai masalah keabsahan pembelian tersebut. Tapi karena ini sudah dilaporkan, tentunya kami harus menghadapi proses hukum yang dijalani ini. Sementara itu, juru bicara Badan Pertanahan Nasional Taufikul Hadi mengatakan pelaporan PT PN8 ke Barreskrim Polri dilakukan setelah sebelumnya melayangkan somasi kepada Rizik Syihab terkait penggunaan lahan di Megamendung. Menurut Taufik, BPN mendukung langkah PT PN8 yang berusaha mengamankan aset dan lahan negara melalui jalur hukum yang tepat. Pak Taufik, jadi apa saja yang diketahui oleh BPN terkait laporan PT PN soal tanah di Megamendung, Pak Taufik?
ya kami tidak terlalu banyak mengetahui tentang urusan PTPN 8. Tetapi kami selalu mengingatkan kepada PTPN bahwasanya yang sedang dikelola oleh PTPN 8 itu adalah aset negara. Karena itu, karena dia bertanggung jawab, maka wajib dia mengamankan aset negara tersebut. BPN Pak Taufik tidak tercatat ya tanah itu atas nama Pondok Pesantren Agrikultural Markas Syariah ya? Ya, saya mengkonfirmasi bahwa tidak ada sertifikat atas nama tersebut atau atas nama penjualnya sebelumnya. Pak Taufik, 250 yang menguasai lahan PTPN 250 pihak ini sudah berapa lama Pak Taufik? Apakah karena baru sekarang ini muncul pemberitanya atau dari dulu sudah ada laporan dari PTPN Pak Taufik? Pada tahun 89 ya, 98 itu pernah terjadi kasus di Tugu ya. Di Tugu tersebut, kasus tersebut antara karyawan PTPN dengan penduduk, dengan masyarakat penyerobot. Orang yang menyerobot tanah PTPN itu diminta untuk keluar, tetapi dia tidak mau. Baik. Akhirnya terjadilah kemudian adu fisik. Dan penyerobot tersebut kemudian tewas tersikap. Ya kan, yang kemudian itu menjadi kasus pidana yang jatuh kepada karyawan PTPN. Jadi dari situ kita ketahui bahwa sudah sangat lama itulah persoalan tersebut sudah terjadi, ya. Baik. Sudah berusaha diamankan, tetapi kan mereka penyerobot itu akan menyerobot terus. Karena itu menurut saya sudah sangat tepat sekarang ini adalah kepemimpinan PTPN yang sekarang ini adalah menegakkan kembali, ya kan, otoritasnya, hak-haknya di atas tanah yang telah diberikan oleh negara untuk dikelola oleh PTPN tersebut. Baik. Jadi menurut saya, ya langkah tersebut pasti akan didukung oleh negara. Sudah tepat didukung oleh BPN, laporan sudah masuk. Kita akan tunggu nanti bagaimana prosesnya di Barreskrim Mabes Polri. Terima kasih Pak Taufik telah memberikan informasinya soal sengketa tanah yang terjadi di Megabendung Bogor, Jawa Barat. Taufikul Hadi, juru bicara Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih.